Tirukan mama ya. Mau? Mama. Mama. Ayah. Ayah. Kalau apa lagi? Mam. Mam. A. Oh iya mama. A. I. U. Ih, gemes mama. Nah, dari video tersebut itu termasuk faktor psikologis. Nah, menurut Mikael itu ada 4 faktor, termasuk intelijensi, ketajaman, kreativitas, dan motivasi. Yang pertama yaitu adalah faktor intelijensi, mengontrol kecepatan, intensitas, dan kedalaman pemerolehan bahasa. Anak dengan intelijensi yang tinggi lebih cepat dalam memahami dan menginternalisasi bahasa orang dewasa. Mereka dapat menggunakan kesempatan dan stimulasi dari lingkungan untuk menyerap dan memahami bahasa. Intelijensi juga mempengaruhi kemampuan anak untuk menghubungkan pengalamannya dengan bahasa yang tepat. Yang kedua yaitu ada ketajaman. Kepanjangan akal juga berkaitan dengan intelijensi. Perpaduan kepanjangan akal dan intelijensi yang tinggi membuat seseorang dapat menggunakan kemampuan berbahasa untuk mengatasi berbagai situasi dalam berinteraksi sosial. Ia dapat mengidentifikasi bahasa yang harus digunakan, waktu penggunaannya, dan cara menggunakannya secara tepat dalam berinteraksi. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga ada kreativitas, yaitu otak anak yang kreatif senantiasa aktif dan seringkali memunculkan hal-hal yang baru menakjubkan. Mereka dapat mengorganisasi sesuatu dengan cara yang baru, menemukan hal-hal baru dari suatu objek, atau menemukan cara berpikir yang baru. Salah satu bentuk perilaku kreatif adalah produksi bahasa. Manusia memiliki kemampuan untuk menuangkan kreativitas dalam berbahasa. Dengan kreativitas, manusia dapat mengutarakan suatu hal dengan berbagai cara yang berbeda. Yang terakhir yaitu ada motivasi. Setiap usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia memerlukan faktor pendorong yang disebut motivasi. Mikael mendefinisikan motivasi sebagai the powerful pull towards a goal which an individual experience. Tahun 2003 halaman 69. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi kekuatan antusiasme dan semangat untuk mencapai tujuan. Mama, ini mama. Cobain, Bes. Ini apa Udah itu? mama ambilin tuh. Ebo. Bes cobain nasu cheese. Ini mama apa tuh? Ini ada kuda ebo. Kuda dari kuda. Ebo ya ada. Ya ada. Nah, dari video tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, struktur keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan budaya sebagai faktor latar belakang sosial, memungkinkan terjadinya perbedaan serius dalam pengenalan bahasa anak. Makin tinggi tingkat interaksi sosial sebuah keluarga, maka makin besar peluang anggota keluarga atau anak memperoleh bahasa. Sebaliknya, makin rendah tingkat interaksi sosial sebuah keluarga, makin kecil pula peluang anggota keluarga memperoleh bahasa, yaitu meliputi struktur sosial. Struktur sosial seseorang dapat mempengaruhi kesempatan untuk belajar bahasa dan akses terhadap sumber daya pembelajaran. Dan yang kedua, budaya. Budaya dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berkomunikasi sehingga dapat mempengaruhi proses pengenalan bahasa. Selanjutnya, pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan bahasa. Yang pertama, pembendaraan kata. Semakin kaya pembendaraan kata yang digunakan dalam keluarga, semakin banyak pula kata yang akan dipelajari anak. Yang kedua, struktur kalimat. Pola kalimat yang sering digunakan dalam keluarga akan menjadi acuan bagi anak dalam membentuk kalimatnya sendiri. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Interaksi yang sering dengan anggota keluarga akan membantu anak mengembangkan keterampilan berbicara, seperti mengungkapkan perasaan, mengajukan pertanyaan, dan bercerita. Yang keempat, pemahaman bahasa. Dengan mendengarkan percakapan orang dewasa, anak akan belajar memahami makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir, kepercayaan diri. Dukungan keluarga yang positif akan meningkatkan kepercayaan diri anak dalam menggunakan bahasa. Tell us something about your parents. What's your mom's name? My mom's name is Jessica Skyler and my dad's name is Vincent.
My dad is 30 and my mom is 33. Now I'm gonna read a bit of my favorite book, Dogman. Wait, here. Dari video tersebut, bagaimana sih keluarga membentuk bahasa pada anak? Yang pertama tentang model bahasa. Orang tua dan anggota keluarga lainnya menjadi model bahasa pertama bagi anak. Cara mereka berbicara, pilihan kata, dan struktur kalimat akan ditiru anak secara alami. Yang kedua, interaksi. Semakin sering anak berinteraksi dengan orang dewasa, semakin banyak paparan bahasa yang diterimanya. Interaksi ini bisa berupa percakapan, membaca cerita, atau menyanyikan lagu. Selanjutnya, respon terhadap ucapan anak. Respon orang tua terhadap ucapan anak sangat penting. Ketika anak mencoba berbicara, meskipun belum sempurna, orang tua perlu merespons dengan positif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, stimulasi bahasa. Kegiatan seperti membaca buku, bercerita, dan bermain peran dapat merangsang perkembangan bahasa pada anak. Dan yang terakhir, dukungan emosional. Lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bereksplorasi dengan bahasa. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi peran keluarga. Yang pertama, pendidikan orang tua. Jadi tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi kualitas input bahasa yang diberikan kepada anak. Yang kedua, status sosial ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses anak terhadap buku, mainan edukatif, dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang merangsang perkembangan bahasa. Selanjutnya, bahasa yang digunakan di rumah. Bahasa yang konsisten digunakan di rumah akan mempermudah anak dalam menguasai bahasa tersebut. Dan yang terakhir, ukuran keluarga. Dalam keluarga besar, anak memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar berbagai bahasa. Kalau kamu ada koreng jangan digaruk-garuk ya. Iya. Jangan dikopek-kopek ya. Iya. Jangan digaruk-garuk begini ya, itu berdarah lagi ya. Iya ya. Baiklah. Jangan baiklah aja, tapi kamu dengerin ya. Iya. Dengan. Hai Ken. Hai Ken, Ken, Ken sekarang hobinya apa? Belajar. belajar. Hobinya belajar. Belajar apa? Belajar apa? Kalkulus. Kalkulus. Wow. Emang kamu tahu di kalkulus tuh ada apa? Kalau olahraga suka nggak? Nggak suka. Nggak suka. Maksudnya sih kamu suka main bola kan? Iya. Suka nggak? Suka main bola. Suka main badminton. Oh iya, dia suka main badminton. Wow. Iya, jadi dia pagi-pagi tuh Jadi dari video tersebut dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. Yang pertama, perkembangan vokal. Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan mungkin mulai berbicara sedikit lebih awal daripada laki-laki. Dan mereka mungkin memiliki kosakata yang lebih besar pada usia dini. Namun perbedaan ini biasanya kecil dan tidak konsisten di semua budaya. Yang kedua, gaya komunikasi. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa perempuan mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa untuk membangun hubungan dan membangun koneksi. Sedangkan laki-laki mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi dan mengendalikan situasi. Namun ini adalah generalisasi dan banyak variasi ditemukan di antara individu. Adek, Koko gak suka dipukul. Maaf ya. Ya adek. Lain kali jangan pukul Koko ya. Kalau mau apa, gak suka apa, ngomonglah yang baik. Masa Koko lempar itu, adek gak dapet itu, makanya dimarah. Ya adek. Maaf ya Kok. Ini Koko peluk dulu. Lain kali jangan lakukan itu ya sayang. Dari video tersebut dipengaruhi oleh faktor kemampuan kognitif yang merangkum berbagai fungsi mental, yang termasuk yang pertama perhatian, yaitu keupayaan untuk fokus pada rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lain. Yang kedua, ingatan, yaitu keupayaan untuk menyimpan dan mengingat maklumat.
Yang ketiga, berpikir, yaitu keupayaan untuk memproses maklumat, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, bahasa, yaitu keupayaan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Yang kelima, kemahiran motor, yaitu keupayaan untuk mengawal pergerakan badan. Dan yang terakhir, persiapan, yaitu keupayaan untuk memahami dan mentafsirkan rangsangan media.